anak-anak? Pagi, Pak. Wih, semangat sekali. Ya, Pak. Ya, baik, sebelum memulai pelajaran kita absen dulu ya. Setelah itu doa. Ya, Octavianus Merah. Hadir, Pak. Nikodemus Yuryanto. Florianus Ganggur. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, tolong satu orang angkat doa. Ya, Hendra. Jangan gegabah, berdiri. Hei. Ya, mulai. Hei, ganti. Jangan gegabah. Kalian mau main? Ya, mulai. Serius. Ya, baik, terima kasih untuk Korin. Ya, baik anak-anak, siapkan buku dan alat tulisan kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fungsi kodrat. Sebelum masuk ke materi baru, saya ingin tanya dulu. Coba Ati jelaskan dari pelajaran sebelumnya. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fungsi kodrat. Sebelum masuk ke materi baru, saya ingin tanya dulu, Korin, coba sebutkan bentuk umum persamaan kodrat yang sudah dipelajari sebelumnya. Persamaan umum fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Terima kasih. Jawaban yang jujur. Bagus. Sekarang Budi, menurut kamu apa bedanya pertanyaan persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Kalau persamaan kuadrat mencari nilai x, Pak. Kalau fungsi kuadrat saya kurang yakin. Jawabannya jujur ya. Nanti kita akan temukan jawabannya bersama. Seperti tunggu dulu. Coba Indra, pernah kamu melihat bentuk seperti lintasan yang bola yang dilemparkan ke atas? Pernah lihat? Pernah, Pak, melengkung naik lalu turun. Tepat sekali. Bentuk itu yang disebut parabola. Itulah grafik dari fungsi kuadrat. Hari ini kita akan memahami semuanya. Saya akan menulis bentuk umum fungsi kuadrat. Tolong satu orang masuk coba. Terima kasih. Baik. Jadi kita punya bentuk umum. Inilah bentuk umum fungsi kuadrat. Perhatikan ada 3 koefisien yaitu A, B dengan C. Adi, menurut kamu, menurut kamu, koefisien mana yang paling tinggi? Sepertinya koefisien A. Karena kalau A sama dengan 0, tidak ada x kuadrat. Benar sekali. Jika A sama dengan 0, fungsi ini bukan lagi fungsi kuadrat, maka syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Sekarang nilai A juga menentukan arah bukan parabola. Kalau Bapak ajar, jangan ribut. Kalian makan terus, saya suruh kalian keluar. Guys, jangan ada yang main HP, kecuali saya.
Sekarang kita coba soal kontekstual. Tolong dengar ke depan ya. Tolong hapus lagi. Kebiasaan dosa saya tulis sebagai sebelah. Ya baik, saya akan menulis soal kontekstual. Tolong kalian dengar dulu ke depan. Karena ini Saya diam, Pak. saya. Karena ini sangat penting sekali. Tolong dengar. Soalnya ini materi untuk ujian kita di semester 5. Ini soal kontekstual ya. Orin, ada berapa nilai ABC dari fungsi ini? Woi, dengar. Main gila. Orin. Jelaskan. Nilai A sama dengan nilai 5, B sama dengan 20, C sama dengan 0. Ya, baik, terima kasih. Mengapa C sama dengan 0? Karena tidak ada suku konstruktif di belakang. Tepat sekali. Sekarang mau dihitung sungguh simetrinya. Cepat Itu sungguh simetri. T sama dengan negatif 40 dibagi 2 kali negatif 5. Hasilnya T sama dengan 2 negatif 4. Benar. Artinya apa? T detik itu dalam konteks soal ini. Artinya pada detik 2 roket berada di titik tertinggi, Pak. Sangat baik ya. Sekarang Indra hitung tinggi maksimum roketnya dengan memasukkan T sama dengan 2 ke fungsi. Coba tulis di buku saya. H2 sama dengan negatif 5 dikali 4 kita buat 40 dikali 2 sama dengan negatif 20 kita buat 40 sama dengan 20 meter. Nah, sempurna. Jadi tinggi maksimum roket adalah 20 meter. Sekarang pertanyaan untuk soal ini, Orin, kapan roket mendarat ke tanah? Saat A kali T sama dengan 0. Berarti ini 5T kuadrat ditambah 20 T sama dengan 0. Mantap. Bagus ya. Jadi anak-anak hari ini sangat mengerti dari apa yang Pak jelas. Sebelum kita tutup, saya ingin periksa pemahaman kalian. Budi, apa yang terjadi ketika ke grafik jika nilai diskriminan D kurang dari 0? Ferry. Parabola tidak memotong sumbu X, Pak. Benar. Ardi, kalau D sama dengan 0? Ferry, kalau D sama dengan 0? Parabola minum sumbu X satu titik saja, Pak. Selanjutnya Indra, kalau D lebih dari dengan 0, Parabola mengontrol sumbu X di 2 titik berbeda, Pak. kalian bertiga sudah memahami dengan baik ya. Untuk tugas rumah ya, gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3 dan tentukan sumbu simetrinya. Dikumpulkan pertemuan berikutnya. Nanti kita tutup dengan doa. Ya, doanya Indra. Pak Guru dan teman-teman berkelas yang ada di kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus.